Halo teman-teman Sobat CPNS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Nah, untuk video pertama ini, eh, kita akan membahas mengenai soal-soal tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Jadi soal ini akan saya hadirkan ada 3 soal. Jadi ini ya full penalaran ya. Jadi sebagai persiapan teman-teman untuk untuk menyelesaikan, untuk belajar, menambah referensi teman-teman menghadapi soal tes di kedinasan. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah salah satunya menciptakan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia masih banyak menghadapi tantangan berat karena hal ini berkaitan dengan persoalan ekonomi rakyat. Di bawah ini yang menjadi peran negara dalam menunjukkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan tersebut adalah kecuali A. Pengembangan sektor pariwisata dengan penguatan branding dan promosi wisata di tiap daerah. B. Meningkatkan nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian masyarakat, meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga pangan. C. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. D. Sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi serta investasi untuk mendapatkan bunga atau laba. Mendorong percepatan infrastruktur sehingga memajukan sektor-sektor ekonomi. Nah, teman-teman, di sini kalau kita analisis, fokus soalnya itu yang diminta itu adalah bagaimana peran negara untuk menunjukkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, tantangan yang dimaksud di sini itu adalah persoalan ekonomi rakyat. Nah, karena pada alinea keempat itu kan mengenai kesejahteraan umum ya. Jadi di sini bagaimana peran negara itu menghadapi atau menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat. Nah, kita perhatikan opsinya. A. Pengembangan sektor pariwisata dengan penguatan branding dan promosi wisata di tiap daerah. Nah, pengembangan sektor pariwisata ini eh, merupakan peran negara ya teman-teman. Jadi ini bisa kita checklist salah satu peran negara. Jadi pemerintah salah satu perannya itu adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata dengan promosi wisata di tiap daerah. Jadi di sini ada andil negara dalam pengembangan sektor wisata daerah. Oke, B. Meningkatkan nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian masyarakat, meningkatkan efisiensi dan perbaikan tata niaga. Nah, di sini juga ada peran negara, teman-teman. Jadi, negara juga itu memiliki peran untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi, juga meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga. Kemudian C. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Nah, poin C ini hampir sama dengan poin A. Jadi di sini bagaimana peran negara dapat mengembangkan sektor ekonomi daerah ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing. Jadi di sini negara juga berperan. Oke, D. Sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi serta investasi untuk mendapatkan bunga atau laba. Nah, di sini sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi serta investasi untuk mendapatkan bunga laba. Nah, ini teman-teman, ini juga berbicara tentang ekonomi rakyat. Hanya saja sebagai penyedia faktor produksi itu ini adalah tidak termasuk dalam peran pemerintah ya teman-teman. Jadi ini bukan peran pemerintah. Nah, ini peran siapa? Penyedia faktor produksi itu adalah peran rakyat Indonesia. Jadi, di mana rakyat Indonesia itu menyediakan tanah atau menyewakan tanahnya untuk kegiatan produksi.
dengan maksud untuk mendapatkan bunga dan laba. Jadi dalam hal ini masyarakat atau rakyat itu yang memiliki tanah kemudian menyewakannya, eh, itu dalam rangka untuk kegiatan produksi ya. Jadi di sini mengenai persoalan ekonomi rakyat, opsi D ini merupakan yang tidak termasuk peran negara, tetapi ini adalah peran rakyat ya, jadi sebagai warga negara. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk poin E, mendorong percepatan infrastruktur sehingga memajukan sektor-sektor ekonomi. Nah, percepatan infrastruktur itu kan juga peran negara ya, peran pemerintah ya teman-teman. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawaban yang tepat itu ada di opsi D. Oke, nah di sini juga saya informasikan. Jadi kalau teman-teman membaca laman resmi dari Bank Indonesia, jadi maaf saya tidak bisa tampilkan di sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman browsing, kemudian teman-teman mencari uh, laman resmi Bank Indonesia, di situ ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya teman-teman. Nah, salah salah satu di antaranya 4 diantaranya itu termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata, kemudian eh, meningkatkan nilai tambah hasil produksi terhadap pertanian masyarakat, kemudian mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah, dan mendorong percepatan infrastruktur. Jadi keempat ini merupakan usaha pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian negara Indonesia ya. Jadi opsi yang tepat itu sudah benar ya di opsi jawaban D. Oke, kita ke soal kedua. Oke, kita ke soal yang kedua. Melakukan bela negara bukan berarti setiap orang harus ikut dalam peperangan. Namun ada banyak hal dalam kehidupan dan aktivitas keseharian yang dapat mencerminkan perilaku bela negara. Dengan melakukan bela negara akan memberikan manfaat. Salah satunya adalah kehidupan yang rukun dan jauh dari konflik. Di bawah ini yang merupakan bentuk upaya bela negara yang merupakan pencerminan dari pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Ikut serta dalam aktivitas sosial di masyarakat. B. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan. C. Tidak berperilaku rasis terhadap sesama warga negara Indonesia. D. Meningkatkan iman dan takwa serta iptek. E. Membentuk keluarga yang sadar hukum. Oke, kalau kita melihat opsinya teman-teman, berarti ini kita bisa langsung eliminasi, yaitu tidak berperilaku rasis terhadap sesama warga negara Indonesia. Kenapa? Karena di sini adalah upaya bela negara yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Nah, kalau perilaku rasis itu kan lebih mengarah ke sila kedua. Nah, kemudian yang bisa kita eliminasi itu adalah di opsi jawaban D, meningkatkan iman dan takwa serta iptek. Iman dan takwa berarti ini lebih mengarah ke sila ke-1 ya teman-teman. Kemudian E, membentuk keluarga. Nah, antara A, B, dan E. Ikut serta dalam aktivitas sosial di masyarakat. B. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan. E. Membentuk keluarga yang sadar hukum. Nah, kalau kita analisis kembali, di sini kan analisa kembali ya teman-teman, di sini kan yang diminta bentuk upaya bela negara. Apa itu upaya bela negara? Jadi bela negara itu kan sikap atau tindakan rakyat Indonesia yang menunjukkan kecintaannya terhadap negaranya ya teman-teman. Oke, jadi di mana antara opsi A, B, dan C ini yang menunjukkan seseorang itu menunjukkan upaya bela negara dengan menunjukkan upaya bela negara berarti sikapnya yang menunjukkan kecintaannya terhadap negara ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat opsi jawaban B itu adalah yang paling tepat. Bagaimana seseorang bisa menunjukkan rasa cintanya sebagai wujud upaya bela negaranya, yaitu dengan memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungannya. Nah, ini juga merupakan pencerminan dari butir sila kelima Pancasila ya teman-teman. Jadi di sini opsi jawaban yang tepat itu ada di opsi jawaban B. Bukan jawaban A, bukan juga jawaban E, karena jawaban A dan E ini tidak menunjukkan upaya bela negara. Oke, di opsi jawaban B.
Oke teman-teman, sebelum kita melangkah membahas soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Tryout Sobat CPNS. Caranya sangat mudah, kalian cukup mengunjungi web kami di www.sobatcpns.com. Nah, selanjutnya kalian akan login dan mendaftar menggunakan email kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian mendaftar, kalian akan masuk pada laman ini. Nah, di sini ada paket tryout saya, jadi teman-teman klik. Nah, di sini tersedia ada tryout SKD CPNS dan tryout SKD kedinasan ya. Menu belajar ada pilihan beli paket. Teman-teman klik beli paket. Nah, di sini ada 3 paket belajar SKD CPNS. Terdiri dari SKD Premium CPNS seharga 99.000 per tahun, SKD Platinumnya itu 175.000 per tahun, dan paket kedinasan itu 99.000 per tahun. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Segera daftar di tryout kami. Baik, kita ke soal yang ketiga. Patut disadari sepenuhnya bahwa kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara, yaitu cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima nilai dasar bela negara hendaknya dipandang sebagai keutamaan-keutamaan hidup yang harus dihayati oleh para warga negara pada semua lapisan. Di bawah ini yang menunjukkan perilaku upaya bela negara berdasarkan nilai dasar memiliki kemampuan awal bela negara adalah. Oke, teman-teman, jadi seperti yang kita sudah pahami semua ya bahwa ada 5 nilai-nilai dasar bela negara. Nah, yang pertama itu adalah cinta terhadap tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah yakin terhadap Pancasila, keempat itu adalah rela berkorban, dan nilai yang terakhir itu adalah kemampuan awal bela negara. Nah, di soal ini yang diminta itu adalah yang menunjukkan perilaku upaya bela negara berdasarkan nilai kemampuan awal bela negara, berarti ya teman-teman yang diminta. Nah, kita cek opsi jawaban yang tersedia. A. Mengikuti upacara bendera. B. Menjaga asupan makanan dan rajin berolahraga. C. Mempelajari tentang kekayaan negara Indonesia. D. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. E. Menjadi sukarelawan dalam penanggulangan bencana. Oke, kita eliminasi dulu. Jadi meyakini Pancasila sebagai ideologi negara berarti ini bukan ya teman-teman, karena ini sudah jelas ini di yakin terhadap Pancasila di nilai dasar yang ketiga ya teman-teman, berarti ini kita eliminasi. Kemudian E, menjadi sukarelawan dalam penanggulangan bencana. Nah, kalau ini berarti rela berkorban ya teman-teman, jadi ini lebih ke poin keempat, nilai keempat, nilai dasar keempat, jadi ini kita eliminasi. Kemudian di opsi jawaban C, mempelajari tentang kekayaan negara Indonesia. Nah, kalau mempelajari tentang kekayaan negara Indonesia, ini lebih mengarah kepada kesadaran berbangsa dan bernegara, teman-teman. Jadi, ketika kita sadar berbangsa dan bernegara, maka kita akan mempelajari tentang kekayaan negara kita. Jadi, apa yang secara geografis negara kita seperti apa. Jadi, ini masuk pada nilai dasar sadar berbangsa dan bernegara. Oke, ini kita eliminasi. Kemudian B, menjaga asupan makanan dan rajin berolahraga, dan A, mengikuti upacara bendera. Oke, kalau mengikuti upacara bendera, teman-teman, ini lebih kepada cinta tanah air ya. Cinta terhadap tanah air. Nah, bagaimana bentuk cinta kita terhadap tanah air? Salah satunya itu adalah dengan mengikuti upacara bendera. Sedangkan menjaga asupan makanan dan rajin berolahraga ini adalah yang termasuk dalam kemampuan awal bela negara. Jadi jawaban yang tepat itu ada di opsi jawaban B. Nah, perlu saya informasikan teman-teman. Jadi kemampuan awal bela negara itu ada dua um, apa ya namanya, kemampuan yang bisa kita lihat, yaitu secara psikis maupun fisiknya ya. Jadi psikis, dan kedua itu adalah fisik. Nah, yang mana termasuk psikis itu adalah kemampuan emosional, kecerdasan emosional, kemudian yang biasa kita kenal dengan EQ ya teman-teman, kemudian intelijensi IQ, kemudian SQ spiritual. Nah, kalau fisiknya itu berbicara tentang bagaimana seseorang atau warga negara itu menjaga kondisi tubuhnya.
Jadi ini fisiknya ya, jadi kondisi tubuh. Kesehatan, kemudian keterampilan jasmani. Keterampilan jasmani. Nah, jadi bagaimana warga negara itu senang berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan, ini termasuk dalam aspek fisik dari kemampuan awal bela negara, teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat ada di opsi jawaban B, menjaga asupan makan dan rajin berolahraga. Nah, untuk soal berikutnya, ini ada latihannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari jawabannya, menganalisis apa yang menjadi fokus atau yang diminta pada soal. Jadi di sini ada satu soal, silakan teman-teman cari jawabannya. Kemudian teman-teman bisa share jawaban dan tulis alasan kalian memilih jawaban tersebut ya, teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Selamat belajar dan tetap semangat.